Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Cita, mari kita belajar supaya kita paham dan hidup kita tambah bahagia. Semoga juga Anda sehat. Oke teman-teman, kali ini kita akan membahas tentang cara menentukan indeks Weiss, lalu indeks Miller atau HKL dari suatu bidang dan jarak antar bidang pada biji kristal kubus. Nah, selain itu nanti saya tambahin juga cara menentukan jari-jari dari suatu atom jika diketahui indeks Miller dan juga jarak antar bidangnya. Insya Allah ini adalah cara mudah dan cepat, dan insya Allah juga pasti bisa ya. Karena itu silakan tonton sampai selesai. Bagaimana caranya? Ini sudah saya beri beberapa contoh, ada 4 contoh dari gambar unit sel dari suatu kisi kristal. Tentukan indeks Weiss, indeks Miller, dan jarak antar bidangnya. Oke. Yang pertama, jadi tahapan-tahapan ini Anda lakukan. Nanti saya jelaskan satu persatu dari langsung ke empatnya ini. Jadi supaya mudah ya. Yang pertama, lihat dulu perpotongannya pada sumbu X, Y, dan sumbu Z ya. Ini sumbu X yang di sini ya. Nah, kalau ini mungkin tulisannya agak kecil, saya perbesar di sini. Ini X, lalu di sini adalah sumbu Y, dan di sini adalah sumbu Z ya. Bagi sebagian orang menentukan indeks Miller itu sulit, karena itu saya buatkan video lagi untuk mempermudah. Jadi tentukan dulu perpotongannya pada sumbu X, Y, dan Z. Lalu tentukan indeks Weiss-nya. Nah, jadi perpotongannya itu nanti berupa indeks Weiss. Lalu dibuat kebalikannya. Nah, atau kalau ini X, berarti ini adalah seper X. Nah, X di sini bukan berarti ini, enggak ya. Nah, nanti kita coba. Lalu indeks Miller-nya dan juga jaraknya. Oke, kita bahas satu persatu ya. Pada bidang 1 ini, jadi perpotongan pada sumbu X itu adalah 1. Nah, oke, ini adalah 1. Sedangkan pada sumbu Y ini tidak memotong sumbu Y sehingga tidak terhingga. Dan juga tidak memotong sumbu Z sehingga ini lambangnya juga tidak terhingga. Pada bidang 2 dia memotong sumbu X pada 1, sedangkan memotong sumbu Y juga pada 1 dan tidak memotong sumbu Z. Jadi penulisannya 1, 1, tidak terhingga. Nah, jadi perpotongannya ini masih saya beri tulisan ABC-nya ya. Nah, pada kubus A itu sama dengan B sama dengan C. Lalu pada bidang 3 ini perpotongan pada X ini adalah 1A. Perpotongan pada Y ini adalah 2. 2 ini karena ini ya 1, 2. Oke, ini ya 1, 2. Jadi nggak usah bingung. Nah, jadi ini 2B. Sedangkan pada sumbu Z-nya dia tidak ada perpotongan sehingga tak hingga C. Hasilnya demikian. Lalu pada bidang yang keempat ini, dia perpotongan pada X itu 1, perpotongan pada Y-nya ini 1, 2, dan 3. Jadi 3 ya. 3 di sini berarti 3C. Maaf, 3B ya, karena ini adalah sumbu Y. Pada sumbu C-nya, sumbu Z-nya ini tidak ada perpotongan sehingga tak hingga C. Indeks Weiss-nya ini tinggal ditulis saja ya, 1, tak hingga, tak hingga. Nah, seperti ini ya. Jadi A, B, C-nya tinggal dihilangkan. Lalu ini gampang, 1, 1 tak hingga, ini 1, 2 tak hingga, ini 1, 3 tak hingga. Lalu kebalikannya, jadi ini dibuat kebalikannya. Balikannya berarti ini 1 per 1. Lalu ini 1 per tak hingga. Ini juga 1 per tak hingga. Jadinya seperti ini. 1 per 1, 1 per tak hingga, 1 per tak hingga.
Begitupun dengan ini, satu per satu, dan ini satu per tak hingga. Ini satu per dua, satu per tak hingga. Jadi kebalikannya, cukup mudah ya. Satu per satu per tiga, satu per tak hingga. Indeks Millernya, nah ini kebalikannya tadi dikalikan suatu bilangan sampai menghasilkan bilangan yang bulat. Jadi kelemahan dari indeks Weiss itu ada dalam bentuk bilangan tak hingga, kadang juga ada dalam bentuk pecahan, sehingga diperbaiki dengan menggunakan indeks Miller ya. Oke, ini cukup mudah. 1 bagi tak hingga itu 0 ya. Nah, ini 1 per 1 ya juga 1, sehingga jawabannya 1, 0, 0. Lalu pada bidang 2 ini 1, 1, 0. Pada bidang 3, nah, karena ini ada pecahan 2, supaya nggak ada pecahannya, maka semua kebalikannya tadi dikalikan 2. Karena dikalikan 2, maka ini 2 per 1, 2 per 2 itu sama dengan 1, 2 per tak hingga itu 0 ya, berapapun bilangannya ya. Kalau itu bilangannya masih kecil ya, dibagi dengan tak hingga itu sama dengan 0. Lalu ini berarti ini dikali 3 semua ya, karena ini ada pecahannya 3 ya, ada pecahan 3. Misalkan ada 2 pecahan ya, di sini pecahan 2, di sini pecahan 3, maka bisa dikalikan 6 semua ya. 2 dengan 3 itu 6 ya. Karena di sini 3, maka dikalikan 3 semua. Hasilnya adalah 3, 1, 0. Nah, yang seperti ini kadang banyak yang salah ya. Ini dan ini banyak yang salah. Oke, lalu bagaimana dengan jaraknya? Ini merupakan kristal kubus. Jadi rumus dari jarak bidang ya, jarak antar bidang itu adalah sebagai berikut. A dibagi dengan akar dari H kuadrat. H kuadrat itu dari sini ya. Ini kan indeks Miller kan berkaitan dengan HKL ya. Jadi di sini adalah H-nya. Ini H. Ini adalah K-nya. Sedangkan di sini adalah L-nya ya. Nah, dari ini. H kuadrat ditambah K kuadrat ditambah dengan L kuadrat. Hasilnya adalah 1 kuadrat ya. Kalau ini dimasukkan di sini 1 kuadrat ya berarti 1, akar 1 ya 1, berarti di sini adalah A. Nah, jadi dijumlahkan ya, 1 ditambah 0 tambah 0 sama dengan A. Lalu pada sini, nah ini juga tinggal dimasukkan ya, dimasukkan seperti ini ya. D sama dengan A, 1 kuadrat ditambah dengan 1 kuadrat ditambah dengan 0, berarti hasilnya A per akar 2. Nah, oke. A per akar 2. Begitupun dengan yang ini tinggal dimasukkan A dibagi dengan 2 kuadrat ditambah dengan 1 kuadrat ditambah dengan 0, berarti A per akar 5. Yang terakhir ya, ini tinggal dimasukkan saja A dibagi 3 kuadrat, dari sini 3-nya ya, lalu 1 kuadrat sama dengan 1 ditambah dengan 0. Nah, berarti A per akar 10. Bagaimana teman-teman? Mudah kan? Oke, lanjut kita soal yang lebih sulit ya. Suatu sel satuan logam berbentuk kubus berpusat muka. Nah, ini ya, kubus berpusat muka. Jaraknya atau D ya, jarak antar bidangnya itu, jarak antar bidang dengan indeks Miller 220 itu sama dengan 1,45 Armstrong. Hitunglah jari-jari. Jadi pada soal ini sudah diketahui indeks Miller dan juga D-nya ya. Ini D-nya. Yang ditanya adalah jari-jari atom dari logam tersebut. Oke. Jadi rumus D dari kubus itu ini ya, A dibagi dengan akar H kuadrat ditambah K kuadrat ditambah L kuadrat. Lalu ini adalah kubus berpusat muka. Nah, jadi di tiap mukanya itu juga ada atom-atom.
Ada juga di tiap sudutnya ada atom-atomnya. Ini yang dinamakan dengan kubus berpusat muka. Ini kalau mau digambarkan lebih tepat, setiap satu selnya itu seperti ini ya. Nah, seperti ini. Jadi pada tiap ujungnya itu dibagi 1/8 ya. Kalau di dalam kisi kristal, nah ini kan bersatu antar unit sel membentuk suatu kisi kristal ya. Nah, jadi gambaran yang lebih tepat itu adalah gambaran seperti ini. Oke, lalu ini dibagi 1/8. Sedangkan pada mukanya itu satu atom itu dibagi 2. Nah, dari sini dapat kita tentukan jari-jari atomnya itu merupakan diagonal bidang ini ada 4 jari-jari atom ya. R, ini ada 4. Nah, ini adalah diagonal bidang. Sedangkan ini adalah A-nya. Ingat pada kubus itu A dari panjang, lebar, dan tingginya itu sama ya. Jadi A di sini, ini juga di bagian ini juga A. Nah, tinggi dari sini ke sini ini juga A. Ataupun dari sini ke sini ini juga A ya. Karena ini adalah kubus. Setelah itu kita tentukan D dari HKL-nya. Dari rumus ini kita tentukan A sama dengan, karena di sini 220 berarti 2 kuadrat ditambah dengan 2 kuadrat ditambah dengan 0 kuadrat sama dengan A akar 8. Nah, akar 8 ini sama dengan 2,83 ya. Selanjutnya kita tentukan dari sini 1,45 A. Nah, karena ini adalah D dari HKL ini ya. Ingat, ini tadi sudah diketahui, saya tinggal memasukkan saja. Nah, dimasukkan ke sini 1,45 Armstrong sama dengan ini kan juga rumus dari D ya. Nah, ini yang tadi barusan kita kerjakan, ini dimasukkan di sini. Oke, ya, seperti itu. Lanjut, A sama dengan 4,10 Armstrong. Jadi ini perkalian silang saja teman-teman ya. 1,45 dikali 2,83, 4,10 Armstrong. Lalu bagaimana dengan menentukan jari-jarinya? Kalau ini kan masih A, sedangkan pertanyaannya ini adalah pertanyaan tentang jari-jarinya ya. Nah, ini sudah saya buatkan ya. Jari atom-atom itu bersinggungan sepanjang diagonal mukanya ya. Ini kan ada di mukanya atau berada di bidangnya. Nah, ini kan saling bersinggungan. Kalau pada sisi ini, pada A ini kan tidak bersinggungan ya. Jadi tidak bisa kita tentukan jari-jari dari sini. Nah, menentukan jari-jarinya dari diagonal bidangnya. Jadi L ini diagonal bidang ya. Nah, seperti ini. Ini dari sini ke sini ini L ya. Sama dari ini ke sini juga L. L ini sama dengan 4R. Nah, ini bisa Anda lihat. Karena L kuadrat ini rumus Pythagoras teman-teman. L kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah dengan A kuadrat. Oke, A kuadrat di sini ditambah dengan A kuadrat yang di sini. Nah, sehingga L sendiri ini kan 2A kuadrat. 2A kuadrat kalau diakarkan itu akar 2A. Sehingga kita gabungkan ini ya. L sama dengan 4R. Nah, ini kita masukkan di sini. L sama dengan 4R. Lalu L sama dengan akar 2A kita masukkan di sini. Oke, jadi kita sudah dapat persamaan baru 4R. Ingat, ini pada kubus berpusat muka. Nanti pada kubus sederhana ataupun kubus berpusat badan, ini nanti perhitungan R-nya beda ya. Nah, ada pada video saya yang sebelumnya. Oke, persamaan ini nanti kita gunakan untuk menghitung R dengan diketahui A ya. Nah, A ini pun kita sudah bahas tadi. Dari sini akar 2A, nah kita masukkan di sini akar 2A sama dengan 4R. Akar 2A sama dengan 4R. 4R ini kita dapatkan dari sini. Lalu kita masukkan A-nya sudah ada ya. A-nya
sudah ada. Nah, tinggal kita masukkan di sini. Lalu diketahuilah R-nya. Jadi R jari-jari atom ini perkalian silang ya. R sama dengan A per akar 2 dari sini ya dibagi dengan 4. Nah, perkalian silang. R sama dengan 4,10. Nah, dari sini ya. Nah, ini kurang Armstrongnya. Nah, jadi kalau dalam menulis intinya harus teliti karena dalam Armstrong dengan meter ya sangat jauh. Armstrong itu sama dengan 10 pangkat min 10 meter ya. Ini satuannya Armstrong, nah, ditulis tadi saya lupa. Dikali dengan akar 2 dibagi dengan 4. Hasilnya adalah 1,45 Armstrong atau 1,45. Oke, kalau mau diubah menjadi meter berarti kali 10 pangkat Armstrong ini 10 pangkat min 10 ya, 10 pangkat min 10 meter. Oke, cukup mudah kan teman-teman? Semoga Anda makin paham dan juga semoga Anda sukses mulia dunia akhirat. Demikian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika dirasa video ini sangat bermanfaat, silakan di-share kepada teman-teman, murid-murid Anda ataupun mahasiswa-mahasiswa Anda. Oke, demikian.